Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kitab Tauhid. Dan malam ini kita akan membahas masih dalam muqaddimah kitab Tauhid, wa qauluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfidh lahuma janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapa kalian. Jika salah seorang di antara keduanya, atau boleh jadi kedua-duanya, sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan pula membentaknya, tapi ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang santun, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sejak kecil. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di permulaan ayat wa qadha rabbuk. Qadha artinya amara, artinya Allah memerintahkan, atau mungkin qadha juga maknanya mentakdirkan. Qadha wal qadar, agar jangan kalian beribadah, artinya kita disuruh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalimat ibadah di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah tauhid. Janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah iringkan di sini dengan satu amalan terbaik setelah tauhid. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang asbab nuzul daripada surah Al-Isra 23 dan 24 ini, beliau mengatakan nazalat fi Sa'd ibn Abi Waqqas, bahwa ayat ini turun kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi saat dia masuk Islam, Allah takdirkan ibunya menolak Islam. Akhirnya sampai kemudian ibunya mengancam agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini keluar dan murtad dari Islam.
Maka fa'alqat ummuhu nafsuha fi ramdah mujarradatun. Maka tiba-tiba kemudian ibunya membuka baju, kemudian melempar dirinya ke padang pasir yang ketika itu sangat panas terik sekali. Maksudnya mengancam kalau saat tidak mau kembali ke agama nenek moyangnya maka ibunya akan bunuh diri. Dalam riwayat yang lain ketika mentafsirkan surah Luqman, ibunya berjanji untuk tidak makan selama 3 hari sampai saat murtad dari Islam. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap teguh di atas tauhid. Dia tidak mau menuruti kata ibunya. Makanya sampai kemudian turun ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Kalau kedua orang tuamu sampai memerintahkan dirimu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan taati perintah keduanya. Walaupun demikian wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kita ini bersahabat berbuat baik kepada orang tua, tidak menghalangi karena sebuah kekafiran. Tetapi kalau soal perintah tidak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu selalu disandingkan dengan perintah tauhid. Makanya dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang dosa besar, apa kata Nabi SAW? Al-kabairu al-isyraqu billah wa uququl walidain. Dosa besar itu pertama kata Rasul menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua durhaka dengan kedua orang tua. Di sini juga disandingkan antara tauhid dan birrul walidain. Ada juga dalam hadis yang lain bahwa birrul walidain itu adalah amalan yang paling afdal setelah salat. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat senada kita bisa baca dalam surah Luqman ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Di sini syahidnya anishkurli, kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku, artinya tauhidkan aku. Kemudian Allah mengatakan dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu, artinya birrul walidain. Di sini pun digandengkan antara perintah tauhid dengan perintah birrul walidain, dan Allah tutup ayatnya hanya kepadakulah kalian kembali. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika memberikan catatan kepada surah Luqman ayat 14, beliau mengatakan salasu ayatin nazalat maqrunatun bi salasin lam tuqbal minha wahidatun bi ghairi qarinatiha. Ada 3 ayat kata Ibnu Abbas, di mana 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, dan dalam setiap ayat ada 2 perintah yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada 3 ayat yang Allah turunkan kepada kita, pada tiap-tiap ayat ada 2 perintah yang tidak bisa dipisahkan.
Pertama, Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini tidak bisa dipisahkan. Kata beliau, faman ata Allah wa lam yuti' rasulahu lam yuqbal minhu. Kalau orang hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, tetap tidak diterima ketaatan dia kepada Allah sampai dia taat kepada Rasul. Kemudian yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Kata beliau, faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Kalau orang hanya mendirikan solat saja tapi tidak mau bayar zakat, maka solatnya tidak diterima juga. Kemudian yang terakhir kata beliau, anishkurli wali walidaika. Di sini syahidnya, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kata Ibnu Abbas, faman syakarallaha wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang hanya bersyukur kepada Allah tapi tidak pandai bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya kita kepada Allah belum dianggap. Saya ulangi di sini, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dipisahkan. Kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat tidak boleh dipisahkan. Termasuk juga syukur kepada Allah alias mentauhidkan Allah, dan juga syukur kepada kedua orang tua alias birrul walidain tidak bisa dipisahkan. Makanya terulang-ulang dalam Quran itu perintah tauhid dan birrul walidain. Hampir banyak di beberapa ayat dalam Quran itu perintah mentauhidkan Allah dan birrul walidain disebut satu nafas itu. Saya contohkan yang lain, surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatku ummuhu karhan wa wada'athu karhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perhatikan surah Al-Ahqaf ayat 15-nya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, ibunya telah melahirkannya dengan susah payah, dan ibunya sudah menyusuinya sampai menyapihnya dalam 30 bulan. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebut 3 pekerjaan seorang ibu, dan Allah tidak sebut pekerjaan ayah di sini. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Dari sini kata para ulama, maka hak ibu dilebihkan dari ayah. Makanya dalam sebuah hadis, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Rasul, siapa manusia yang paling berhak aku berbuat baik nih? Bapakku ke ibuku, katanya. Maka Rasul mengatakan, ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuk. Ibumu, 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 kemudian bapakmu. Kenapa? Karena ibumu yang pertama dialah yang mengandungmu, ibumu yang kedua karena dia yang melahirkanmu, ibumu yang ketiga karena dia yang menyusuimu. Makanya dilebihkan haknya dibandingkan ayah. Tapi bukan berarti kemudian seorang anak juga tidak berbakti kepada bapaknya, tidak. Bapaknya juga memiliki kebaikan yang tidak kalah dengan seorang ibu. Antum selaku bapak, antum tidak pernah lelah letih memberi makan anak.
Orang kaya mana yang mau menjamin anak orang gitu ya, yang dengan tulus ikhlas dia memberi makan, kecuali bapak mencari nafkah untuk anaknya. Mau lelah, mau letih, mau hujan, mau panas, tetap dia cari uang untuk anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan hak seorang ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sehingga apabila dia, maksudnya anak tersebut, telah melewati dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka ia pun berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat dirimu yang telah engkau berikan kepadaku. Inilah tauhid di sini. Kemudian, dan juga kepada ibu bapakku, di sini birrul walidain. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang engkau redai, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di sini ada kalimat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmat-nikmatmu. Di sini tauhidnya. Kemudian wa ala walidayya, dan bersyukur kepada kedua orang tuaku. Di sini letak birrul walidainnya. Disebut satu nafas antara tauhid dan birrul walidain. Subhanallah, kita renungkan sedikit ayat ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya, wabil khusus antum yang usianya kepala 4. Karena di sini Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Apabila sudah sampai seorang anak itu di usia asyuddah 39 tahun, wa balagha arba'ina sanatan, dan sampai kepada 40 tahun. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala membatasi usia di 40 tahun? Karena umumnya ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, usia 40 tahun itu usia yang sudah matang. Makanya Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul di usia berapa? 40 tahun. Allah bisa saja mengangkat Nabi di usia 30 tahun, bahkan mungkin lebih muda daripada itu di usia 20 tahun. Tapi kenapa kemudian Allah mengangkat Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun? Karena itu usia matang-matangnya itu. Maksud matang itu gimana maksudnya? Biasanya usia 40 tahun itu hampir secara keseluruhan nikmat Allah sudah Allah berikan kepada kita. Karena umumnya usia 40 tahun sudah punya pasangan. Yang laki-laki sudah punya istri, yang istri sudah punya suami. Kemudian umumnya juga sudah punya keturunan. Kemudian umumnya juga sudah punya pekerjaan. Kemudian umumnya juga sudah punya tempat tinggal yang mapan. Di usia 40 tahun itu. Makanya kalau antum yang sekarang usia 20 jangan menghayal punya tempat tinggal, punya ini, punya itu. Belum matang masalahnya. Ya. Dimatangkan dulu. Usia matang itu 40 tahun. Disitulah nikmat Allah banyak Allah anugerahkan. Ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada pekerjaan, ada rumah, macam-macam. Cara berfikirnya juga beda dengan usia-usia yang muda. Sudah mulai stabil dia. Tapi kata orang, katanya 40 tahun itu usia puber kedua. Hati-hati, biasanya laki-laki kawin lagi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Setelah Allah mengatakan wa balagha arba'ina sanatan, qala, maka dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya. Kenapa di usia 40 tahun kita disuruh berdoa seperti ini? Antum usia 40 tahun ke atas banyak-banyak doa seperti ini. Ini perintah Allah. Apa doanya? Rabbi ya Rabb auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi. Berikan kekuatan kepadaku agar aku terus bisa bersyukur akan nikmatmu.
supaya di usia 40 tahun ke atas itu tetap gitu diberikan nikmat yang banyak, diberikan kesehatan, karena usia-usia seperti ini penyakit pun mulai datang tuh masalahnya. Makanya minta kepada Allah, terus bersyukur agar disehatkan terus. Akan banyak masalah nantinya, masalah dari istri, masalah dari anak, masalah dari pekerjaan. Makanya kemudian minta kepada Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu bentuk tauhid. Kemudian yang kedua, wa ala walidai, dan agar tetap berbuat baik. Kenapa digandengkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena umumnya kalau orang sudah punya istri dan anak biasanya melalaikan birrul walidain. Kenapa Allah gandengkan kalimat ini? Seolah-olah Allah ingin katakan, walaupun kamu sudah punya anak, walaupun kamu sudah punya istri, sudah punya pekerjaan, jangan pernah melalaikan birrul walidain, gitu maksudnya. Jangan sampai melalaikan birrul walidain. Karena betapa banyak anak-anak ini kalau sudah di usia-usia 40 tahun sibuk dengan anak istrinya, terkadang dia lupa dengan orang tuanya. Lupa dengan orang tuanya. Padahal hak seorang laki-laki dengan orang tua itu lebih besar dibandingkan hak dia dengan anak istrinya. Antum ini yang laki-laki harus lebih mementingkan orang tua dibandingkan anak istri, harusnya seperti itu. Tapi ketika kemudian Allah uji kita dengan istri dan anak, terkadang hak kita kepada orang tua terkurangi. Yang parahnya lagi, di situ terkadang terjadi ukukul walidain, durhaka dengan orang tua, tidak peduli dengan orang tua. Keinginan anak antum penuhi semuanya, apapun yang dikehendaki anak antum belikan, antum senangkan. Tapi ketika orang tua menghendaki sesuatu, boro-boro antum mau ngasih. Padahal harusnya orang tua dilebihkan dari anak ataupun istri. Dan saya nasihatkan kepada istri di belakang juga, jangan ajari suami anda berdurhaka kepada orang tua. Karena banyak istri-istri ini kemudian jadi setan dia, nyetani laki-lakinya, suaminya, agar durhaka kepada orang tuanya. Saya kenal satu orang itu, kalau dia ngirim uang ke orang tuanya itu sembunyi-sembunyi, takut ketahuan istrinya. Padahal sudah hak dia. Orang tua lebih berhak dikirim uang dibandingkan istrinya. Jadi saya tanya, kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Aduh Ustaz, kalau ketahuan perang lah kami, katanya. Sampai perang pula. Ngangkat parang enggak? Talah, enggak sampai gitu. Artinya bahwa ini nasihat kepada ibu-ibu, jangan nyetani laki-laki berbuat durhaka, karena itu penyebab rumah tangga tidak berkah. Kalau sudah tidak baik dengan orang tua, jangan harap ada keberkahan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan dunia, tidak akan bahagia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang penting juga dalam ayat ini adalah, di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan doa untuk kedua orang tua, baru mendoakan kepada anak. Perhatikan ayat di sini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya. Kita disuruh berdoa agar kita bisa bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Baru setelah itu wa an a'mala salihan, dan untuk beramal saleh. Karena biasanya kalau orang disibukkan dengan keluarga, dengan anak, dengan pekerjaan, usia sudah tua, lalai pula dia melakukan amal saleh. Kemudian Allah mengatakan, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki keturunan-keturunanku. Ketika konteks Al-Quran mendahulukan berdoa untuk orang tua, baru kemudian meminta kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak turunanku. Seolah-olah Allah ingin katakan, kalian tidak mungkin memperbaiki anak kalian sampai kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Mustahil seorang bapak, seorang ibu bisa memperbaiki anaknya kalau dia sendiri tidak menjadi anak yang baik bagi orang tuanya. Dari sini ada hadis Nabi SAW, walaupun sebagian ulama melemahkan seperti Asy-Syaikh Albani melemahkan, tapi yang lain juga mensahihkan.
Nabi SAW mengatakan tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, kelak anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Makanya Allah dahulukan berdoa dulu untuk orang tua kita, baru kepada anak-anak. Karena kebaikan anak-anak kelak kepada kita itu tergantung kebaikan kita kepada orang tua kita. Karena di sini ada hukum karma masalahnya. Ada hukum karma di sini. Kalau kita saja durhaka kepada orang tua, tiba-tiba kita mengharapkan anak kita baik pula sama kita. Tidak demikian ya. Makanya ada istilah kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan kezaliman kepada orang tuamu, kelak anakmu melakukan kezaliman kepada kamu. Begitulah kaidahnya. Dan tidak ada satupun azab yang disegerakan di dunia sebelum akhirat melebihi durhaka kepada orang tua, kata Nabi. Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim. Tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat melebihi kezaliman dan memutus silaturahim. Kalau digabungkan dua-duanya lebih cepat lagi azabnya. Sudah zalim, memutus silaturahim lagi kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga faedah penting dalam ayat ini. Dan ada faedah penting juga dalam ayat ini. Ayat ini diakhiri dengan kalimat taubat. Karena di sini Allah mengatakan apa? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Setelah sebelumnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa bersyukur kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kita, agar kita senantiasa tidak lalai dengan orang tua walaupun di tengah-tengah kesibukan kita punya anak dan istri, dan juga tidak dilalaikan dari amal saleh. Setelah itu kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita pun diperbaiki oleh Allah. Kemudian setelah itu kita katakan aku bertobat kepadamu ya Rabb. Seolah-olah Allah ingin katakan ikhwan, bahwa ketika kita mampu berbuat baik kepada orang tua, itu tidak mungkin terjadi kecuali karena taufik dari Allah. Dan tidak mungkin juga kita ini memperbaiki anak kita kecuali karena taufik dari Allah. Dan tidak mungkin juga anak kelak akan menjadi baik kepada kita kecuali juga karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan taufik itu bisa diraih dengan kembalinya kita kepada Allah dan bertobat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan banyaknya kita bertobat, mengakui dosa, banyak istighfar, boleh jadi dengan itu Allah mudahkan semuanya. Kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa birrul walidain, kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa mendidik anak-anak, bahkan boleh jadi anak-anak kita menjadi baik itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang merubah semuanya itu taufik. Kita ini hanya mengarahkan nak salat. Anak itu solat tidak, bukan kita yang jadikan dia solat, Allah yang menjadikan dia solat. Karena hidayah itu kan ada dua, sering saya katakan, ada namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayatul taufik. Hidayah irsyad itu ya hanya sekedar menjelaskan ini baik, ini buruk, ini taat, ini tidak, ini maksiat, ini begitu saja. Adapun kesadaran orang-orang yang kita ajak berbuat baik itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ketika kita ini memerintahkan anak kita untuk sholat, untuk berbuat baik, untuk ini, untuk itu, tidak mungkin kesadaran anak itu muncul dari kita kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan banyak orang tua yang ngeluh kan, Ustaz, saya ini bangunkan anak saya kayak perang Irak-Iran saja katanya. Susah kali katanya. Susah, kecuali setelah perang baru dia bangun. Sudah bangun pun masih ditunggu juga. Jangan-jangan pindah pula tidurnya ke toilet katanya. Bayangkan. Nanti habis di toilet ditunggu dulu. Jangan-jangan sholatnya asal gerak saja dia. Tahu-tahu langsung duduk salam, tidak ada berdirinya. Subhanallah katanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok orang tua ini pada sudah berusaha tuh? Sudah berusaha, sebagian mereka sudah menyekolahkan di pesantren, pulang pun masih malas-malas juga.
Ya, karena kesadaran anak itu bukan dari pesantren, bukan dari orang tua, kembali kepada taufiknya. Allah yang kasih taufik. Makanya kenapa pentingnya berdoa? Di sini kan diawali dengan doa. Allahumma aslih li min dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah keturunanku. Maka di sini ada isyarat tersembunyi, kalau ingin baik anak kita, ketuklah pintu langit dengan doa. Ini risalah kepada antum yang sudah putus asa untuk mendidik anak. Nakal terus anak ini, kayaknya susah, kayak jadi ujian orang tua. Cobalah dengan cara Al-Quran ini. Caranya apa? Ketuk pintu langit setiap malam. Bangun sepertiga malam akhir. Di situ Allah yang mengatakan kok, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa ku kabulkan. Ketuk terus pintu langit itu. Rabbi aslih li min dzurriyyati, ya Rabb, perbaiki seluruh keturunanku. Kalau tiap hari antum doa sepertiga malam, antum ketuk-ketuk pintu langit, tidak mungkinlah rahmat Allah itu tidak turun. Mustahil. Kita harus yakin. Kalau setiap hari kita berdoa, tidak mungkin juga rahmat Allah tidak turun. Pasti turun juga rahmat itu. Dan dengan rahmat itulah melembutkan anak kita. Dengan senantiasa mengarahkan, mencari sebab, maksudnya bukan hanya berdoa saja. Setelah kita mengetuk pintu langit, barulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari sebab. Ya, sebabnya disekolahkan, dinasihati, diajak ngaji, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 ayat yang semakna dengan ayat yang kita bahas surah Al-Isra ayat 23 dan 24, di mana perintah tauhid selalu digandengkan dengan perintah birrul walidain. Baik, sebagai faedah saja, kita akan fokus pembahasan sedikit kepada birrul walidain. Banyak keutamaan birrul walidain ini, kawan. Di antaranya yang pertama, ulama mengatakan bahwa seseorang dengan birrul walidain itu akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pahala hijrah. Bukan hanya jihad, pahala hijrah lagi. Dan dua-duanya amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan susah payah dan keberanian. Orang kalau tidak berani tidak mungkin jihad. Orang yang kalau tidak berani di masa Rasul hijrah tidak mungkin hijrah. Kenapa? Tantangannya berat. Dihadang orang-orang musyrik. Nyawa bisa melayang kalau ketangkap. Ya. Makanya disebutkan oleh Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aqbala rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seseorang menghadap Rasul, kemudian dia mengatakan, ubayyuka alal hijrati wal jihad. Rasul, saya siap berbaiat untuk hijrah dan juga untuk jihad. Abtaghil ajr minallahi azza wajal, semata-mata mencari pahala di hadapan Allah azza wajal. Tiba-tiba Rasul mengatakan apa? Fahal min walidaika ahadun hayyun, apakah dari kedua orang tuamu salah satu jadilah masih hidup, kata Rasul. Qala na'am, iya. Maka Rasul mengatakan, orang ini mengatakan, bal kilahuma, bukan hanya satu Rasul, dua-duanya pun masih hidup. Faqala, maka Rasul mengatakan, fatabtagil ajra minallah, maka carilah pahala dari Allah. Farji walidaika fa ahsin suhbatahuma, pulang kau kembali kepada kedua orang tuamu, perbaiki hubungan kamu dengan orang tuamu. Lihat di sini, orang ini mau mengamalkan amalan luar biasa loh. Jihad dengan hijrah kan bukan amalan kaleng-kaleng bahasanya kan, ini amalan besar. Kalau mati syahid pun masuk surga tanpa hisab. Tetapi bagaimana kemudian Nabi SAW tetap mementingkan birrul walidain di sini. Dari sini kita tahu bahwa birrul walidain sebanding dengan amalan jihad dan juga hijrah. Ini yang pertama. Yang kedua, birrul walidain ini adalah sababun limaghfiratiz dzunub, sebab bisa menghapuskan dosa. Ingat perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, saat ada seorang laki-laki
habis membunuh seorang wanita, tiba-tiba menyesal, bingung bagaimana cara tobatnya. Datanglah dia kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Ibnu Abbas, aku suka dengan seorang wanita, fa khatabtuha, aku pun pinang dia. Setelah aku pinang-pinang dia, rupanya dia tolak pula pinanganku. Datang pula laki-laki sainganku, tiba-tiba meminang dia, diterima pula dia. Sakit hatilah aku, katanya. Kan gitu. Faqataltuha, ku bunuh wanita itu. Daripada aku tak dapat, dia pun jangan dapat. Ku bunuh perempuan itu. Kemudian dia mengatakan, hal minat taubah, ada enggak tobat untukku? Habis bunuh pacarnya ini, ada enggak tobat bagiku, katanya. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Dia mengatakan, ya, masih hidup. Berbuat baiklah sebaik mungkin kepada orang tuamu. Muridnya Ibnu Abbas yang hadir di situ ketika Ibnu Abbas memberikan fatwa, dia tanya, saya tidak paham wahai Ibnu Abbas, orang ini tanya habis bunuh seorang wanita, tanya tobatnya macam mana, kau tanya pula orang tuanya masih hidup, apa hubung kaitnya? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, innila a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wajal min birril walidain. Karena di mataku, kata Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah melebihi birrul walidain. Wa innal hasanat yudhibnas sayyiat, dan kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Dan tidak ada amalan yang paling baik yang mendekatkan diri kepada Allah melebihi birrul walidain. Siapa tahu dengan birrul walidain dia bisalah menghapuskan dosa bunuhnya. Itu maksudnya, ya. Lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memfatwakan di antara sebab birrul walidain itulah adalah maghfiratuz dzunub, bisa menghapuskan dosa. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu dzamban azima. Rasul, saya sudah banyak melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Hal minat taubah, apakah aku bisa bertobat? Maka Nabi SAW mengatakan, hal laka min ummin, ibu masih hidup? Dia mengatakan, la, sudah meninggal wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, hal laka min khalah, bibimu masih hidup? Dia mengatakan, iya. Maka Rasul mengatakan, fabirroha, berbuat baiklah kepada bibimu sebagai pengganti ibu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini juga kita tahu bagaimana birrul walidain itu luar biasa. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma satu hari pernah naik keledai. Ya, keledai itu ya zaman sekarang kendaraan lah yang ngangkut-ngangkut orang, ngangkut-ngangkut barang kan itu. Kalau dulu kan pakai keledai. Ya. Jadi dia bersama Nafi' maulanya sedang berjalan-jalan di ganggang kota Madinah. Tiba-tiba ketemu Badui. Turun dia, ketemu orang Badui, turun. Setelah kemudian salaman, entah ngobrol apa, kata Nafi, aku tidak dengar. Tiba-tiba keledainya diberikan kepada orang Badui itu plus dengan serban-serbannya. Ambil, bawa pulang sana. Ini hadiah dariku, katanya. Kata Nafi, wahai Tuan, Nafi kan maulanya, mantan budak yang dimerdekakannya. Wahai Tuan, cukuplah kau kasih serbanmu itu cukup untuk Badui. Ngapain pula kau keledai-keledainya dikasih, katanya. Apa kata Ibnu Umar? Wahai Nafi, kamu tidak tahu, abi bapakku, maksudnya Umar bin Khattab, sudah meninggal, ya. Abi bapakku Umar bin Khattab itu, beliau sangat suka dengan bapaknya orang ini, tetapi dua-duanya sudah meninggal, dan aku ingin meneruskan, makanya aku berbuat baik kepada anaknya. Jadi bapaknya dia dengan bapakku itu saling suka, senang gitu ya. Ya udah teman akrab lah kan itu. Makanya dari sini kenapa Nabi SAW mengatakan inna min abarral bir, kata Rasul,
Sesungguhnya sebaik-baiknya seorang anak berbuat baik kepada orang tua setelah meninggalnya adalah mencintai orang-orang yang dicintai ayahnya semasa hidupnya. Jadi kalau ayahnya cinta kepada si fulan, setelah ayah kita meninggal, kita cinta juga dengan si fulan tuh. Diteruskan rasa cintanya. Kalau ayah kita suka mungkin memberikan sedekah kepada si fulan di waktu hidupnya, kemudian dia meninggal, kita pun sedekah juga. Meneruskan kebaikan orang tua. Kata Rasul, inilah min abarril bir, sebaik-baik seorang anak berbuat baik kepada orang tua setelah kematiannya. Setelah kematian orang tua, ya tentu setelah kematian orang tua, berbuat baik kepada orang tua banyak, diantaranya istighfar, berdoa, dan juga istighfar memintakan supaya dosa-dosa orang tua kita diampuni. Kemudian yang kedua, kalau memang ada wasiat, laksanakan wasiatnya. Kemudian yang ketiga, senantiasa terus berdoa kepada Allah seperti surah Al-Isra di sini. Ya. Kemudian juga yang keempat, bersilaturahim kepada orang-orang yang pernah disilaturahimi orang tua kita. Lanjutkan silaturahimnya. Ya. Kemudian yang kelima, hormati saudara-saudara dari ayah kita. Umpamanya ayah kita punya saudara, ya jatuhnya paman kepada kita. Ya. Hormati saudara-saudaranya. Kemudian yang keenam, at-tasadduq, bersedekah dengan harta, niatkan untuk orang tua. Ingat, amalan yang paling bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal, yang tidak ada khilaf ulama, cuma dua. Amalan yang bermanfaat untuk mayat itu yang tidak ada khilaf, ijma ulama. Apa itu? Doa dan sedekah. Doa dan sedekah. Ini cuma dua, enggak ada khilaf. Ya, yang kalau kita melakukannya dipastikan sampai. Adapun yang lainnya, yang amalan-amalan badan seperti haji, solat, baca Quran, apalah yang untuk orang mati itu, semua diperselisihkan. Makanya kalau ingin jelas-jelas sampai pahalanya, lakukan dua perkara ini: doa dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.